Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Oke, bersyukur kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Saya persilahkan untuk setiap kita mempersiapkan diri kita. Kita masuk di dalam saat teduh sejenak. Kita berdoa supaya Tuhan pimpin dan menyertai peribadahan kita pagi ini. Amin. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bersolaklah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama memujikan besar anugerah-Mu sebagai ungkapan syukur kita. Sebagai mana ku ada
menikmati betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga tiada celah Tuhan bahwa kami tidak mengucap syukur di hadapan-Mu. Bapa, pada saat ini kami bersama-sama Tuhan untuk beribadah, untuk bersekutu, untuk memuji nama-Mu sebagai bentuk ucapan syukur kami Tuhan atas anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan, tolong setiap kami Tuhan untuk melihat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami dan melalui peribadahan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ayat pengakuan dosa kita terdapat di dalam Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Kita bersama-sama memuji Tuhan lebih dalam ku menyembah dan sambil menghayati, melihat bahwa banyak sekali dosa dan pelanggaran di dalam kehidupan yang telah kita perbuat. Kita memohon ampun di hadapan Tuhan. Setiamu
bersyukur kepada Tuhan karena Engkau memanggil kami di bait-Mu yang suci. Kami boleh sujud menyembah dan kami boleh bersama-sama bersekutu dengan Allah Tritunggal. Sebab itu Tuhan, kuduskan dan sucikan layakan kami, supaya kami boleh leluasa menikmati Engkau, ya Bapa, menikmati firman Tuhan Yesus yang hidup dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Dan layakan kami Tuhan, dan berkati kami, baharui kami terus ya Allah Roh Kudus, supaya hidup kami makin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah membuang dan meninggalkan kami. Ketika kami datang mengakui segala dosa dan salah kami, Engkau menyucikan, menguduskan kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah keselamatan, pengampunan dosa, anugerah kehidupan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengar doa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Surat Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Baik, masih ada sukacita Bapak Ibu? Wah, masih belum semangat. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Baik, saya pengen melihat Bapak Ibu boleh membagikan sukacitanya sambil bangkit berdiri, kita sambil bersalaman, dan kita juga memuji Tuhan, bersuka di dalam Tuhan.
Baik, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Rudi. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita pujikan firman jadi manusia. Kristus Sang Firman, mari berfirmanlah kepada kami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau katakan kepada kami. Roh Kudus, tolong bantu kami, untuk kami mengerti dan juga melakukan kehendak Bapa. Berkati waktu ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan, kita bersyukur kita boleh memasuki bulan yang ke-6, bulan Juni ini. Ya, ini karena semua kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh merasakan
pertolongan Tuhan di dalam segala kehidupan, keluarga, pekerjaan, studi, bahkan dimanapun kita berada. Dan di bulan Juni ini kita akan membahas tema hidup dikuatkan oleh Roh Kudus. Tujuannya menolong jemaat mengalami pembaruan dan pimpinan Roh Kudus yang membawa jemaat memiliki semangat yang berkobar dalam kehidupan sekalipun berhadapan dengan segala pergumulan persoalan hidup. Oleh sebab itu subtema kita minggu ini yaitu ibadah pribadi Allah yang menguatkan kehidupan kita. Untuk mendasari bagian ini kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 sampai 17. Bapak Ibu Saudara bisa dilihat di layar, saya akan bacakan bagian ini buat jemaat sekalian. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Satu bagian lagi kita membaca di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1 Korintus 6 ayat 19. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sampai sebagian jauh pembacaan Alkitab kita. Sebenarnya kasih Tuhan, pernahkah kita merasa di dalam kehidupan ini kita mengalami persoalan hidup, masalah, pergumulan yang begitu berat, dan kita hadapi itu sendirian? Karena kita sering kali mengalami persoalan-persoalan itu bukan di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan, sakit penyakit, bahkan di dalam banyak hal. Sampai pertanyaan mungkin muncul di pikiran kita. Ya, kita bertanya, di mana Allah ketika kita sedang stres, kita sedang kelelahan dengan persoalan ini? Benarkah Dia hadir atau Dia hanya sebagai konsep teologi yang ada, yang indah di atas kertas, yang jauh dari kita, dari kehidupan kita hari lepas hari? Terima kasih Tuhan, hari ini firman Tuhan akan menjawab pertanyaan itu. Karena ada orang-orang Kristen pada waktu mereka berhadapan dengan masalah, pergumulan, persoalan hidup, iman semakin lemah, mental semakin rapuh dan ciut. Sebab itu bulan ini kita akan berbicara tentang Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? 2 minggu yang lalu kita merayakan hari Pentakosta turunnya Roh Kudus. Itu sejarah dalam dunia. Sejarah itu sekali, ya, Lo Sehari pernah sampaikan. Tidak pernah 3 kali, 10 kali, 20 kali. Itu sesat. Kalau berkali-kali itu, ya, itu bukan sejarah namanya, ya. Terima kasih Tuhan. Siapakah Roh Kudus? Ini akan kita bahas bersama, ya. Tadi kita sudah membaca di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai yang ke-17, ya. Roh Kudus ada penolong yang lain dikatakan. Ya, bahkan dikatakan apa? Dia adalah Roh kebenaran. Jadi, apakah Roh Kudus sampai di situ kita memahaminya? Mari kita pahami bahwa Roh Kudus adalah pribadi, bukan sekedar kuasa. Ini yang harus kita mengerti bersama. Perhatikan kata Yunani yang digunakan Tuhan Yesus ini. Ya, tentang Roh Kudus adalah parakletos. Kata ini berasal dari 2 akar kata, ya. Yaitu apa? Para artinya di sisi, kaleo, ya, memanggil. Yang secara harafiah berarti apa? Berarti yang dipanggil itu berdiri di sisi seseorang. Nah, inilah istilah hukum Romawi untuk apa? Untuk seorang pembela yang berdiri di samping terdakwa di dalam pengadilan. Di mana seorang hadir secara pribadi mendampingi masalah hukum yang dihadapi orang itu. Coba kasih Tuhan, perhatikan, Yesus tidak berkata, aku akan memberikan kepadamu kuasa yang lain. Tapi Dia berkata apa? Aku akan memberikan kamu seorang penolong yang lain. Perhatikan kata seorang ini bukan suatu kebetulan, tetapi ini diutus untuk mendampingi kita di dunia yang penuh dengan banyak pergumulan hidup. Sebab itu, apakah kalau kita tahu Roh Kudus ini bukan
bukan sekedar kuasa. Berarti dia ada pribadi. Nah, kalau dia pribadi, apa tanda kepribadian Roh Kudus dalam Alkitab? Mari kita perhatikan di sini bersama-sama. Roh Kudus berpikir, dia menyelidiki segala sesuatu. Hanya pribadi bukan yang bisa menyelidiki segala sesuatu, bahkan apa? Bahkan bisa berpikir. Robot, jelas robot tidak bisa, betul tidak? Ya. Pada waktu kita melihat Roh Kudus, dia ini pribadi. Dia bukan hanya berpikir, tetapi dia juga berbicara. Nah ini dia. Lihat, di dalam Alkitab dikatakan, di Kisah Rasul 8 ayat 29, di mana Roh Kudus berbicara kepada Filipus, pergilah kepada sida-sida yang ada di kereta itu. Ya, kereta kuda itu. Dia sedang apa? Dia sedang kebingungan dalam membaca kitab Yesaya. Oleh sebab itu Filipus pergi. Ya, dan dia menjelaskan tentang apa kitab Yesaya yang dibaca oleh sida-sida itu. Roh Kudus juga merasakan, artinya apa? Artinya dia bisa didukakan oleh kita semua. Ini yang paling nyata. Ya. Berarti apa? Berarti kita mengerti dia adalah pribadi. Kalau angin, api, jelas nggak bisa didukakan. Betul tidak? Karena nggak punya perasaan. Ini yang harus kita mengerti. Hanya pribadi yang punya perasaan. Bahkan bisa berduka cita, bisa disakiti hatinya. Kalau Roh Kudus, itulah Roh Kudus. Roh Kudus juga berkehendak, dia memberikan karunia-karunia kepada kita. Kita bisa menyanyi, kita bisa memimpin, kita bisa melayani, kita bisa berdoa, menyembuhkan orang lain. Itu karunia-karunia. Dia berikan kepada yang dikehendakinya dia berikan. Itu yang dikatakan di dalam surat 1 Korintus 12. Dimana kasih Tuhan Roh Kudus juga mengasihi. Inilah ekspresi pribadi, bukan mekanisme. Jadi kita lihat di sini, kita harus mengerti pada waktu kita mau meminta kepada Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus. Lihat, dia bukan seperti apa? Bukan seperti kita nyalakan listrik, bukan. Tetapi kita harus mengenalnya, kita harus berbicara kepadanya, dan kita mau dipimpin oleh dia. Nah ini dia waktu kita mengerti tentang Roh Kudus. Dan Roh Kudus juga tinggal di dalam orang percaya, seperti ayat tadi yang kita baca, ya, bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam, dan dia diam di dalam kita. Perhatikan kata Yunani, ya, untuk kata diam ini adalah oikeo, ya, yang berasal dari kata apa? Kata oikos atau rupa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bukan kata untuk menginap sementara, bukan, ya, bukan sekedar mampir, bukan, tetapi kata ini menetap, tinggal secara permanen. Seperti apa? Seperti seorang yang memasukkan barang-barangnya, ya, ke sebuah tempat, dan itu menyebut tempat itu rumah saya. Nah itu dia kata oikos, diam. Jadi Roh Kudus itu diam selama-lamanya secara permanen di dalam kita. Perhatikan, Roh Kudus tidak sedang menunggu di luar supaya kita apa? Kita undang dia masuk waktu kita membutuhkan dia, waktu kita ada persoalan. Bukan, tetapi dia sudah diam di dalam diri kita, dalam hidup kita. Sejak apa? Sejak kita menerima Kristus. Dia masuk, dia nggak pernah keluar. Seperti apa? Seperti tamu. Ya beda dong kalau tamu, betul nggak? Kalau tamu bisa apa? Bisa keluar masuk. Ya, tamu datang kita layani. Ya, lalu setelah itu dia pulang, pergi tinggalkan rumah kita, betul tidak? Nah, bagaimana kita tahu ketika Roh Kudus ini menetap di dalam hidup kita? Coba kita bayangkan, ya, sebuah rumah yang besar, yang indah, pemiliknya kemudian mengundang seorang yang sangat penting, ya. Lalu apa? Lalu tinggal di situ. Tetapi sayangnya pemilik rumah itu begitu sibuk, ya, dan hanya membiarkan tamu itu tinggal di kamarnya yang paling pojok. Dia tidak pernah mengajak makan, dia tidak pernah mengajak bicara, dia hanya ketok sekali-sekali pintu kamarnya kalau dia butuh sesuatu. Nah ini gambaran orang Kristen ketika apa? Ketika memperlakukan Roh Kudus.
Ingat, dia ada di dalam diri kita. Ya. Tetapi seringkali kita nggak sungguh-sungguh untuk bersekutu dengan dia, bukan? Ya. Ingat, kita tidak menggunakan Roh Kudus seperti kita menyalakan generator listrik. Nah, bukan. Tapi mari kita berelasi dengan dia. Bukan transaksi, bukan. Ini yang harus kita pahami bersama. Alkitab berkata, dia bukan tamu, dia ada penghuni yang menetap. Yang ingin terlibat di dalam segala aspek kehidupan kita. Dalam dapur pergumulan keluarga kita. Dalam ruang kerja bisnis kita. Bahkan dalam ruang yang paling pribadi yang jadi tempat tersembunyi. Ya, dari dunia ini. Nah, itu yang harus kita mengerti bersama. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu apa yang dilakukan Roh Kudus bagi kita? Nah, ini dia yang akan menjadi perenungan kita bersama. Roh Kudus memberikan kekuatan. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu di dalam segala persoalan yang kita hadapi. Ya. Kita berkata di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya. Jadi kita diberi kuasa. Perhatikan kuasa dalam bahasa Yunani ini adalah dunamis. Ya, dengan kata lain dinamit dalam dunia modern, bahasa modernnya, ya. Dinamit bukan untuk membuat sesuatu, tetapi apa? Untuk menghancurkan sesuatu yang keras, yang kita nggak bisa pecahkan sendiri. Nah, itu gambaran yang tepat, yang harus kita mengerti tentang kata dinamis atau dinamit. Ya. Berarti apa? Berarti Roh Kudus akan memberikan kekuatan yang konkret pada kita, untuk kita apa? Bisa mengampuni orang lain ketika hati kita nggak mampu, nggak mau. Wah, hati kita dikuasai benci dan dendam. Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus memberikan kekuatan yang konkret, membuat kita mampu bertahan di dalam segala persoalan pekerjaan kita, dan kita tidak sampai kehilangan integritas. Roh Kudus menguatkan kita untuk bangkit dari depresi. Ya, dari persoalan sehingga kita memulai lagi. Roh Kudus memampukan kita berdoa buat anak-anak kita yang mungkin kita tidak tahu harus berdoa apa. Dan di sini kita bisa berkata tidak terhadap godaan-godaan yang bertahun-tahun kita mungkin kalah. Bahkan juga kita mungkin selama ini jadi orang pemarah, iri hati, pendendam. Roh Kudus memberikan kekuatan, membuat kita mengalahkan semua kelemahan-kelemahan itu. Kemudian Roh Kudus juga memberikan penghiburan. Wow, ini yang kita boleh perhatikan bersama-sama. Perhatikan kata Parakletos tadi yang kita bahas, ya. Itu mengandung tadi waktu kita membahas itu, ya, Parakletos ini mengandung nuansa yang khusus, tapi juga berbicara tentang seorang yang hadir, ya, pada waktu dia berduka cita atau dia tertekan, ya. Jelas dia tidak akan menghibur seperti ini. Sudah, tidak apa-apa, ya, lupakan saja. Jelas, bukan begitu dong kalau namanya orang yang menghibur, betul tidak? Ya. Gimana kasih Tuhan? Penghibur yang sejati, ya. Dia selalu bersama dengan kita waktu kita sedang apa? Mengalami kedukaan, waktu kita sedang sedih, sedang susah, ya. Dia akan berkata seperti ini, aku akan bersama kamu. Aku akan menemani kamu di dalam situasi sampai situasi ini selesai. Nah, itu penghibur sejati, bukan? Ya, bukan basa-basi. Ya, bukan seperti tadi berkata, udah nggak apa-apa, udah tenang, ya, udah lupakan. Itu bukan penghibur. Ya, itu hanya basa-basi. Jadi ingat, Roh Kudus adalah penghibur yang sesungguhnya. Ya, tidak menghilangkan badai dalam kehidupan kita, tidak. Tetapi dia masuk dalam perahu bersama kita. Dia memegang kemudinya. Nah, ini namanya penghibur, bukan? Betul tidak? Dia hadir bersama-sama, menemani, mendampingi kita.
Kemudian dikatakan Roh Kudus memberi pertolongan, ya, terutama dalam apa? Dalam berdoa. Yuk kita baca ayat ini bersama-sama di dalam Roma 8 ayat yang ke-26. 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Perhatikan kata membantu di sana. Dalam bahasa Yunani adalah sunanti lambanetai. Ini sebuah kata majemuk dengan luar biasa kayanya kata ini. Ya. Sun berarti bersama. Ya. Anti dari sisi yang berlawanan. Ya. Lambano berarti apa? Mengangkat. Kalau kita bandingkan kata ini di dalam Injil Yohanes 1 ayat 29, di situ ada kalimat Yohanes kepada murid-muridnya, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ada kata lambano di sana, ya. Di mana kata itu kalau diterjemahkan menanggung, memikul. Makanya harusnya diterjemahkannya begini, lihatlah anak domba Allah yang menanggung dan memikul dosa dunia. LAI menerjemahkannya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Salah tidak? Tidak salah, tetapi tidak tepat. Artinya, ya, kalau kembali ke bahasa asli. Terima kasih Tuhan, mari kita perhatikan arti cara harafiah Roh Kudus mengangkat beban dari sisi yang berlawanan dengan kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa membawa bersama-sama beban kehidupan kita dengan Roh Kudus. Coba bayangkan kalau kita membawa mengangkat sebuah piano. Gak mungkin kita bisa angkat sendirian, bukan? Pasti satu sisi sana, satu sisi sini. Begitu juga dengan Roh Kudus. Ya. Kita di satu sisi sini, Roh Kudus satu sisi sana. Dia nggak mengambil seluruh beban kita. Nggak mengambil seluruh, ya. Dia tidak mengambil alih seluruh masalah pekerjaan kita. Tidak, dan tidak meninggalkan kita juga. Lalu dia duduk sendirian, ngangkat kaki. Tidak juga. Tapi Roh Kudus menemani kita mengangkat beban yang berat itu bersama-sama saat kita bawa sendirian. Ya, dahsyat bukan kalau begini, ya. Jadi kita mengerti, ya, kita tidak sendirian di dalam dunia ini. Ada Roh Kudus. Nah, ini kabar baiknya. Kita tidak tahu harus berdoa apa. Tapi ketika kata-kata kita habis, ya, hati kita pedih dengan persoalan, dengan masalah, Roh Kudus itu menerjemahkan keluhan doa kita dan menyampaikan kepada Bapa di surga yang selalu berdoa untuk kita. Wow, hebat bukan? Terima kasih Tuhan. Ada seorang Kristen yang beriman, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan pimpin saya hari ini. Kemudian dia pergi bekerja, dia mengerjakan pekerjaannya, ya. Tanpa di dalam persoalan yang dihadapi, dia bertanya sama Tuhan apa yang harus dia lakukan. Ya. Sore harinya selesai, dia bekerja, dia kemudian berkata, terima kasih Tuhan kau sudah memimpin saya. Temannya yang Kristen bertanya, kamu tadi sepertinya doa minta pimpinan Tuhan. Tapi kok seperti saya lihat kamu hanya membuat keputusan-keputusan sendiri. Dan tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Kemudian dia berkata, yang penting apa? Yang penting semua saya yakini Tuhan pasti setuju dengan apa yang saya putuskan. Seringkali kita berdoa seperti ini, bukan? Tuhan, pimpin hidup saya. Seperti kita mau berkata, Tuhan, biar Engkau yang pimpin hidup saya. Tetapi jangan ikut persoalan, ya. Jangan ikut rencana-rencana saya. Jangan ganggu rencana saya. Jangan ganggu keputusan saya. Kita seringkali seperti itu, bukan? Si aku yang lama ini masih bercokol di dalam hidup kita. Masih menguasai kita. Ya, padahal ada Allah Roh Kudus di dalam hidup kita, bukan? Makanya Watchman ini dia berkata seperti ini. Coba perhatikan kalimat ini. Masalah kita bukan kekurangan Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah kurang.
Masalah kita adalah kita terlalu penuh dengan diri kita sendiri sehingga tidak ada ruang baginya untuk bergerak. Leluasa. Harusnya kita aware ketika ada Roh Kudus, biar dia yang lebih banyak mengarahkan kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita dan memimpin hidup kita, bukan? Terima kasih Tuhan. Sebab itu bagaimana kita menerima kekuatan dari Roh Kudus? Nah, ini akan menjadi pembahasan kita. Pertama, melalui apa? Melalui doa kita yang sungguh-sungguh. Ingat, doa bukan hanya ritual agamawi. Tapi doa adalah nafas hubungan kita dengan Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Coba perhatikan ayat Efesus pasal 6 ayat yang ke-8, di sana berkata apa? Berdoalah setiap waktu di dalam Roh. Artinya apa? Artinya biarlah doa kita itu digerakkan oleh Roh Kudus. Pada waktu kita berdoa bukan hanya berdoa buat diri kita, tetapi biarlah Roh Kudus menggerakkan kita juga berdoa buat tetangga kita, buat orang lain, buat banyak orang dan bangsa negara. Mari kita melihat 3 kunci untuk menerima kekuatan Roh Kudus. Yang pertama, biar kita datang dengan jujur di depan Tuhan. Karena dia ada apa? Dia adalah roh kebenaran. Dia nggak perlu kita nggak perlu tunjukkan perform rohani kita. Dia nggak perlu melihat hal itu karena dia tahu. Dia tidak terkesan, ya, dengan apa? Dengan kata-kata kita yang indah. Tidak. Ternyata dia melihat kita punya hati yang jauh dari dia. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan dengan apa? Dengan apa adanya. Bicara, Tuhan, ini saya penuh dengan kelemahan, keterbatasan, tidak tahu mau bicara apa, saya mau berdoa apa, saya tidak tahu. Yang tahu saya punya pergumulan, persoalan. Nah, ini awal untuk memulai bersekutu dengan Roh Kudus, bukan? Terima kasih Tuhan. Sebab itu Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita. Tetapi perhatikan apa yang dikatakan Awet Tozer, dia berkata seperti ini. Roh Kudus tidak diberikan hanya untuk membuat kita merasa nyaman, tetapi untuk membuat kita berani dan tangguh di tengah badai. Nah, ini dia. Lihat, kekuatannya begitu dahsyat, bukan? Membuat kita tangguh, ya, di tengah badai. Yang ketiga, berdoa secara diam, dengarkan. Ini yang dikatakan di Mazmur 48 kalau kita membaca ayat yang ke-10a. Diam dan ketahuilah akulah Allah. Jadi doa bukan hanya berbicara kepada Allah, tetapi kita juga harus mendengarkan. Ah, ini dia. Berikan waktu Tuhan berbicara dong. Jangan kita ngomong terus sama Tuhan. Minta ini, wah semua daftar doa kita penuh dengan segala permintaan. Tetapi biarkan Tuhan berbicara kepada kita. Dia mau ngomong apa. Makanya sediakan waktu 5 menit di dalam doa untuk Tuhan bicara. Kita berdiam tanpa meminta. Ya, tanpa meminta. Nggak ada agenda selama 5 menit itu. Hanya diam. Dan biar Tuhan berbicara. Nah, ini yang kita perlu belajar. Yang ketiga, berdoa secara spesifik. Ya. Kenapa? Karena Roh Kudus ingin melihat detail kehidupan kita seperti apa. Kita mau jujur atau tidak. Jangan hanya berdoa, Tuhan berkati saya. Tuhan, saya serahkan rumah tangga saya. Enggak. Tapi berdoa dengan detail. Berdoa pada Roh Kudus. Waktu di kantor kita ada masalah, ada persoalan, ceritakan. Waktu di rapat, kita berhadapan ya, dengan kesulitan. Minta Roh Kudus yang bela kita. Waktu di dalam keluarga, ya, di rumah mengerjakan sesuatu, mintalah Roh Kudus penolong kita. Ya. Jadi di dalam percakapan ini kita selalu berbicara detail kepada Roh Kudus. Bahkan waktu kita di rumah, kita kembali ke rumah, ya, kita minta Roh Kudus yang pakai kita untuk berbicara kepada keluarga kita. Ini penting sekali kita harus pahami. Terima kasih Tuhan. Kemudian melalui firman yang dibaca dengan hati yang haus dan lapar. Nah, ini dia. Roh Kudus
adalah pengarang Alkitab. Ini yang harus kita ingat. Ya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 di sana memakai kata theoneutos. Artinya apa? Dihembuskan, diilhamkan Allah Roh Kudus. Jadi setiap kata ya, yang tertulis di dalam Alkitab adalah hembusan nafas Roh Kudus. Itu yang harus kita ingat. Jadi setiap kita membaca firman, kita ini sedang membaca surat pribadi. Ya, Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita ini loh. Dia sedang berbicara. Dia ingin berbicara melalui firman Tuhan kepada kita setiap hari. Nah ini, sebab itu pada waktu kita membaca Alkitab tanpa kita mengizinkan Roh Kudus berbicara, kita ini sedang apa? Kita sedang seperti membuka surat setiap membaca tanpa apa? Benar-benar kita mendengarkan apa kata-katanya. Nah ini dia. Kita perlu mempraktikkan seperti ini pada waktu kita membacanya. Ya. Yang pertama, baca itu mungkin satu perikop atau satu pasal. Tetapi itu bukan target baca kita. Ya. Itu harus menjadi target bersekutu kita dengan Allah Roh Kudus. Tanyakan apa yang kau mau katakan kepada saya melalui firman hari ini. Ya. Tuliskan firman itu, satu kalimat itu, satu ayat itu. Lalu renungkan, ya, bahwa itu sepanjang hari kehidupan kita, jadikan itu bekal rohani kita. Sehingga kita ngerti, oh ini yang Allah Roh Kudus mau sampaikan kepada kita. Yang ketiga, ini apa? Ketaatan yang aktif. Perhatikan di sini, di sana dikatakan, dan kami adalah saksi dari semuanya itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada mereka yang mentaati Dia. Jadi waktu kita menerima Roh Kudus itu berarti apa? Berarti ini berhubungan erat sekali dengan ketaatan kita kepada Dia yang ada di dalam hidup kita ini. Makanya ya Efesus 4 ayat 30 berkata seperti ini. Jangan, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Terima kasih Tuhan, menduka ketidaktaatan kita akan mendukakan Roh Kudus. Bukan berarti Dia akan pergi dari hidup kita, bukan. Tapi kita sedang apa? Sedang menghambat keleluasaannya. Untuk Dia berbicara, untuk Dia mengingatkan, untuk Dia menyadarkan, untuk Dia menolong. Nah ini dia. Sama seperti waktu kita nyalain selang air itu, ya. Kita buka kerannya, kita nyalain, loh kok enggak airnya enggak keluar. Kenapa ini enggak keluar? Ternyata waktu kita lihat, oh selangnya terlipat. Betul tidak? Berarti apa? Terhambat airnya keluar yang ada di sumbernya itu. Nah ini dia. Waktu kita sedang tidak taat kepada Roh Kudus, kita sedang menghambat karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Hari ini, terima kasih Tuhan, kita dihadapkan 3 hal kebenaran yang besar yang harus kita mengerti. Jangan sampai kita abaikan. Di mana kita belajar pertama, Roh Kudus itu adalah pribadi yang sesungguhnya. Dia bukan apa? Bukan sekedar kuasa, bukan energi, bukan. Bukan kuasa yang abstrak, bukan. Tetapi Dia berpikir, Dia merasakan, Dia berbicara kepada kita. Dia mengasihi kita. Ini yang harus kita mengerti. Kedua, Roh Kudus itu tinggal secara permanen di dalam hidup kita. Secara nyata. Mulai apa? Mulai kita menerima Kristus Tuhan. Dia enggak berpindah alamat. Meskipun kita seringkali melupakan Dia yang ada di dalam hidup kita, bukan? Terima kasih Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus ingin apa? Ingin terlibat di dalam segala aspek kehidupan kita. Bukan hanya waktu ibadah Minggu Raya ya saat ini, bukan. Tetapi juga dalam percakapan kita dengan suami, istri, anak. Pada hari Senin, pada hari Rabu kita sedang membuat keputusan untuk memilih sesuatu. Ya, bahkan pada hari Jumat malam yang mungkin kita udah kelelahan. Wah, Jumat itu paling macet,
paling melelahkan di akhir pekan. Tapi disitulah kita, Allah Roh Kudus mau terlibat. Untuk apa? Untuk menolong, menguatkan kita kembali. Ya. Nah, menjadi pertanyaan yang paling penting. Apakah kita mempersilahkan Roh Kudus itu bekerja leluasa di dalam kehidupan kita? Ingat, Dia Allah yang berkuasa. Dia tidak tidur. Dia tidak pindah alamat. Ya, Dia setia menunggu kita berseru waktu kita sedang bergumul sendirian. Sebab itu mulailah dari sekarang ketika kita memahami firman ini, ya, kita berjalan bersamanya. Kita selalu minta petunjuknya, bimbingannya, pimpinannya. Supaya hidup kita berbangkit, berkobar. Hidup kita, sepanjang hidup kita memuliakan Bapa di surga. Amin. Ini yang harus kita tunjukkan sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Mohon masuk firman, berdoa buat firman Tuhan. Bapa di surga, kami kembali bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, buat kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Iya. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami bisa hadir, semua karena pertolongan Engkau. Dan kami telah belajar akan kebenaran firman-Mu, kami mengetahui, mengenal bahwa Engkau adalah pribadi Roh Kudus yang senantiasa menguatkan, menghibur, membantu dan menuntun kami dalam setiap pergumulan yang kami lewati. Iya. Engkau tidak pernah sedikit pun meninggalkan kami. Amin. Dan itulah hari ini kami bisa hadir di hadapan Tuhan, tetap bertahan di tengah segala situasi sulit yang kami alami. Karena kami tahu Engkau Allah Roh Kudus yang ada di sisi kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah diuraikan oleh hamba-Mu. Tuhan terus berkati hamba-Mu Mas Rudi di dalam pelayanan, dalam keluarga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami, pelihara kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Sebab itu, terima kasih Tuhan, mari kita merayakan bersama sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kasih dan pengorbanan Kristus. Perjamuan kudus untuk kita masuk di dalam persoalan dengan Kristus. Kristus adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Di situ menyatu sehingga kita memiliki persoalan yang indah. Dan perjamuan kudus membuat kita yakin bahwa Kristus hadir secara jasmani dan rohani di dalam kita merayakan perjamuan kudus. Sebab itu, terima kasih Tuhan, kita sudah diundang untuk bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus kita terima pada waktu kita sudah dibaptis dan sidi. Bukan untuk anak-anak. Perjamuan kudus juga bukan untuk dibawa pulang, diberikan kepada mereka yang sakit, yang punya masalah. Ini bukan jimat, ini harus dimengerti. Ya, sebab itu mari kita datang kepada Tuhan, mempersiapkan hati kita. Kita akan mengangkat pujian. Pernahkah kau renungkan kisah kayu salib Tuhan Yesus? Salib.
Alkitab tentang perjamuan kudus. Sebab apa yang ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita datang kepada Tuhan, supaya Tuhan melayakkan kita menerima perjamuan kudus. Tuhan, terima kasih Engkau memanggil kami kembali lagi datang merayakan bersama-sama perjamuan kudus, mengingat kasih pengorbanan Kristus, mengerti bahwa Engkau hadir di dalam perjamuan kudus ini. Dan biarlah kami boleh mengerti karena kasih pengorbanan-Mu di kayu salib, mati menggantikan kami yang berdosa ini. Terima kasih ya Tuhan, kuduskan dan sucikan layakkan kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang begitu besar. Iya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Saya mengundang rekan-rekan yang bertugas maju ke depan mempersiapkan meja. Terima bersama-sama. Dia mengadakan perjamuan terakhir bersama para murid, lalu mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu, ambillah makanlah, menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama.
Sudah itu yang mengangkat tangan lalu berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Minumlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita ucap syukur buat perjamuan kudus. Saudara Kopias mengucap syukur buat perjamuan kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu yang begitu dahsyat yang Kau berikan pada kami ya Tuhan Yesus. Kami tidak bisa membalas dengan segala kebaikan kami ya Tuhan Yesus, selain daripada kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengingat kembali di mana pengorbanan-Mu yang menyelamatkan kami ya Tuhan. Darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib-Mu Tuhan Yesus mengingatkan kami bahwa kami seharusnya kami yang menanggung sendiri, tapi Engkau telah menyelamatkan kami melalui pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah ini boleh menjadi fondasi iman kami sehingga kami tetap tekun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini juga kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkaulah yang senantiasa menuntun dalam setiap kehidupan kami. Inilah hidup dan kehidupan kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita doakan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami mau menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa buat peran PBB dalam menyelesaikan konflik-konflik di dunia ini. Tuhan pakai mereka, berikan mereka hikmat, kekuatan. Supaya para pemimpin bangsa tempat mereka konflik, biar mereka boleh dengan rendah hati sadar sehingga menyelesaikan permasalahan yang ada ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan juga stabilitas di tengah bangsa kami, stabilitas ekonomi, politik, keamanan, hukum negeri ini. Biar Tuhan yang mengontrol, Tuhan yang melihat situasi, dan Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati bangsa kami. Kami serahkan masa depan bangsa ini kepada Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan juga
untuk para katekisan, mereka yang masuk dalam kelas katekisasi untuk akan menerima baptisan nanti di bulan Desember. Biar Tuhan yang pelihara kesetiaan iman mereka terus ditumbuhkan melalui firman yang mereka dengar, belajar dari kelas katekisasi. Kami berdoa buat Tahung, buat Valen, Janis, Risma, bahkan Queen. Kami serahkan mereka kepadamu, biar Roh Kudus yang mengajarkan kebenaran Kristus yang sejati kepada mereka melalui hamba-hambamu ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat segala pergumulan dan kesehatan jemaat Tuhan. Kau tahu pergumulan mereka di dalam keluarga, pekerjaan, usaha, studi anak-anak mereka dari TK sampai perguruan tinggi. Biar Tuhan menyertai, Tuhan buka jalan, Bapa sumber segala berkat, memberkati mereka dengan dahsyat. Kami berdoa menyerahkan untuk kesehatan mereka, zaman-Mu sempurna buat mereka. Kami terus berdoa buat Mevi dan juga Herald suaminya, Mevi yang sedang mengandung, pelihara kandungannya, kesehatannya Tuhan tambahkan, bahkan juga janin kandungannya Tuhan yang memelihara. Berdoa menyerahkan untuk kesehatan Semurini, kesehatan Pak Yakub, Tuhan terus pulihkan. Berdoa buat Ibu Susan Wirjawan, Tuhan terus pulihkan. Dengan kuasa-Mu kami melihat kuasa Tuhan bekerja dahsyat, biar dia mengalami kesembuhan total yang dari Tuhan Yesus Allah penyembuh Yehova Rafa. Berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang lansia juga, Tuhan yang juga tambahkan kesehatan, memberkati mereka, memelihara, menyertai dimanapun mereka berada, bahkan juga tempat ini yang hadir. Kami serahkan kepada Tuhan, kami bawa doa ini sepenuhnya kepadamu ya Tuhan, dan Engkau Allah yang hidup, Allah yang masa mendengar seruan doa kami, dan Kau juga mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat bersama semua orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, kita mengakui pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan tubuh, dan hidup kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Baik, kita telah menerima berkat melalui perjamuan kudus kita pada pagi hari ini, dan tiba saatnya juga kita akan mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita akan memberikan persembahan kita dengan memujikan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
dengan kasih, semua bisa memimpin dalam doa. Baik, kita mau berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Tuhan terima kasih pagi ini setiap kami anak-anak-Mu, kami sudah menerima berkat rohani melalui kebenaran firman Tuhan, dan pada pagi hari ini juga Tuhan kami mau mempersembahkan uang yang Tuhan boleh percayakan kepada kami. Kau sendiri yang boleh memberkati persembahan ini, pakai untuk memperluas kerajaan-Mu secara khusus di gereja kami ini. Terima kasih Bapa untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang masih belum bisa memberi. Tuhan yang boleh beri hikmat kepada setiap pengurus yang mengelola untuk boleh mengelola dengan bijak dan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami juga boleh mempersembahkan untuk setiap hidup kami talenta yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Yesus Tuhan yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita bersyukur kita boleh kembali lagi berjumpa Bapak Ibu saudara di gereja dan juga di rumah. Ya Tuhan yang memberkati. Mari kita memperhatikan warta kita. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak Ibu saudara buat persembahan-persembahan yang sudah diberikan melalui amplop dan QRIS, bahkan juga persembahan perpuluhan melalui rekening gereja. Ya Tuhan yang memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu saudara, mari kita melihat jadwal ibadah pelayanan kita seminggu ini, ya. Ada ibadah teen sekolah minggu, ya. Kita dukung anak-anak kita untuk mereka boleh datang beribadah bersama-sama. Kemudian Bapak Ibu saudara, kita juga melihat, ya, ada persetujuan doa Jumat, ya, supaya kita boleh bersama-sama bersekutu, ya, via online, via Zoom. Puji Tuhan, sudah banyak jemaat yang berdoa. Ini indikator apa? Indikator gereja mau maju. Ya, kalau gereja mau maju, jemaatnya suka berdoa. Semangat berdoa itu berkobar. Sebab itu pertahankan ini, ya, supaya kita mengalami kuasa doa yang dahsyat itu. Amin. Ibu saudara kasih Tuhan, kemudian juga ada persuan youth, ya. Nanti kita doakan supaya khususnya ada acara di gedung, ya, tanggal 13, ya, Bapak Ibu saudara. Dan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, perhatikan rekan-rekan yang bertugas, ya, minggu depan, ya, supaya persiapkan hati untuk boleh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita perhatikan dan mari kita lakukan supaya kita bisa terus berelasi dengan Allah Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, sehingga kita boleh mengalami kuasanya dan kita tidak sendirian dalam menanggung persoalan-persoalan hidup di kita, tapi Allah Roh Kudus yang ikut juga menanggung setiap persoalan kita, sehingga kita merasa hidup ini begitu indah kalau ada Tuhan di dalamnya. Amin. Terima kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan, pulanglah, bawalah firman Tuhan yang sudah engkau dengar, bawalah itu di dalam kehidupanmu, dalam keluarga, pekerjaan, studi, dimanapun kau berada. Dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Allah Bapa memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Allah Roh Kudus menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Segala berkat dari Allah Tritunggal menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput kita yang percaya. Amin.